kita kayak bagus banget, lanjutkan gitu ya, tunjukkan seperti apa orang Indonesia keluar gitu loh. Ini konsepnya lu datang ke negara orang bang gitu ya, lu kerja di sana untuk mendapatkan uang, bisa bantu-bantu keluarga di Indonesia gitu kan. Gak semua orang itu punya kesempatan seperti elu. Gangster TKI di Jepang bikin warga lokal muak. Aduh, sebuah video yang memperlihatkan WNI di Jepang membuat gaduh dengan membentuk geng TKI. Kalian udah lihat berita ini kan? Berita orang Taiwan nggak mau ambil orang Indonesia lagi. Mana nih MRI yang selalu mengatakan PMI dari Malaysia yang kayak gini, yang sebagai kita mengkritik negara Indonesia itu dipermasalahkan. Tapi PMI yang membuat malu negara Indonesia seperti ini, dia tidak angkat bicara, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang lagi viral di mana-mana, geng. Pekerja Indonesia buat malu negaranya sendiri, geng. Kenapa tidak demikian, geng? Pekerja Indonesia ataupun PMI yang bekerja di Jepang itu katanya membuat rusuh ataupun membuat onar ataupun membuat geng ya, geng ya, di negara mereka, tempat mencari makan ataupun tempat mencari nafkah. Aduh, lagi-lagi pekerja Indonesia yang membuat ulah. Tolonglah, jangan selalu memalukan nama baik negara Indonesia. Kalian di sana itu numpang cari makan kayak gitu loh. Dan ini bukan cuma buat para emas-emasnya yang berada di Jepang ya. Juga dimanapun kalian berada, di Taiwan, Hong Kong, ataupun di mana, di Malaysia terutamanya yang paling banyak pekerja Indonesia. Tolonglah hormatin undang-undang yang berada di negara yang kalian cari kerja itu, ataupun cari nafkah itu, kayak gitu loh. Ya, kalau di Malaysia udah jangan ditanya macam-macam orang Indonesia membuat hal di sini kayak gitu. Tapi nggak semuanya, sebagian saja, segelintir. Dan ini juga pesan buat para TKI maupun PMI. Ini bukan menyudutkan bagi kalian ya, tapi cuma Ikinya menasehati supaya kalian itu tidak membawa malu nama negara Indonesia, karena kalian sudah dikecam oleh warga Jepang pun sampai viral se-Twitter ataupun kalau di TikTok jangan tanya lagi ya, sudah masuk VIP orang Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Salut dah gua sama pekerja migran Indonesia yang bikin geng di Jepang. Waduh, gimana nggak salut coba? Selain numpang nyari duitin negara orang, mereka itu sambilannya bikin geng yang namanya menurut gue itu keren banget sih. Nama gengnya aja laki banget itu. Gue yakin Genji sama Crow Zero juga pasti takut sama mereka. Mereka ini juga sampai dinotis sama warga-warga yang ada di sana. Padahal netizen Indo udah mencoba buat ngingetin mereka, tapi mereka lebih galak dan lebih mengintimidasi. Beh, keren banget lah pokoknya. Gue yakin Yakuza aja juga pasti lari sih kalau ngeliat mereka duduk ngemper di pinggir jalan. Apalagi kalau mereka megang bendera kebanggaannya. Siapa yang nggak takut coba? Lagian orang Indo repot banget dah, santai aja kali. Kalau misalnya mereka ketangkep di sana, mereka kan punya kalimat andalan, maaf kami cuma orang kecil kan. Jadi ya tenang aja, santai aja. Eiichiro Oda juga kalau langsung ngeliat mereka, pasti langsung dibikinin anim sih. Saking terinspirasinya sama orang yang modelannya kayak begitu. Judul animenya Jamet Peace cocok tuh, waduh.
ada Indonesia cuy. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada sekelompok pekerja migran Indonesia gitu ya, PMI, yang bikin geng di Jepang, dan juga mereka itu Buat bikin video malu. gitu kan sambil bergeng-gengan sambil bawa alat senjata tajam. Oh, Gue ulangin sekali lagi, itu isinya orang Indonesia semua. Ini pengen reaksi kita sebagai netizen tuh kayak gimana sih? Mereka pengen kayak, oh gila, keren banget loh gitu, pengen kita kayak bagus banget, lanjutkan gitu ya, tunjukkan seperti apa orang Indonesia keluar gitu loh. Ini konsepnya lu datang ke negara orang bang gitu ya, lu kerja di sana untuk mendapatkan uang, bisa bantu-bantu keluarga di Indonesia gitu kan. Gak semua orang itu punya kesempatan seperti elu. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama mereka gitu kan sampai mereka berbuat seperti itu gitu kan. Mungkin sakit hati motifnya dan lain-lain. Cuman kayak inget ini negara orang, lu bikin onar di negara orang, malu gitu loh. Kalau sampai video gue ini sampai di kalian gitu ya, nih bang, nih ada warga Jepang yang sampai nge-tweet kayak gini, marah mereka bang. Coba posisikan lu adalah warga Jepang gitu ya, yang hidupnya aman-aman aja, tiba-tiba ada geng yang isinya orang imigran semua gitu kan ya, bukan warga asli, tapi semena-mena gitu loh. Ya, coba posisikan diri lu di situ. Apa lu kagak kesel sampai ke ubun-ubun bang? Kata gue mah kalau misalnya kasus udah kayak gini gitu ya, lu semua berbuat baik minta maaf dah gitu ya, sama warga-warga yang lo berhentikan secara tiba-tiba, sama orang-orang yang ngelihat kegaduhan gitu ya. Apalagi budaya di sana kan itu tinggi banget tuh sopan santunnya. Itu kata gue, daripada lu tangkep bang. Gimana nih netizen Indonesia? Terus pendapat kalian di komentar dong terhadap kasus ini, gue pengen tahu gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Lagi viral, diberitakan PMI yang sedang di Jepang meresahkan warga Jepang karena kelakuan mereka. Semua media nasional memberitakannya, seperti Kompas, Detik.com, Tribun, TV One, dan lain-lain. Di berita, mereka disebut membuat geng yang meresahkan warga Jepang. Orang-orang Jepang sendiri di X atau Twitter marah dan ketakutan atas adanya geng tersebut. Duduk ramai di tempat umum, memblokir jalan umum, naik sepeda berboncengan sambil mengibarkan bendera komunitasnya, dan yang lebih seram, seperti ini. Cuitan orang Jepang di X itu sudah dilihat 6,5 juta orang per detik ini. Mereka menuliskan kata Indonesia di cuitannya. Nampaknya tentu ke semua orang Indonesia. Coba lihat ini, mereka, orang Jepang yang marah, sepakat meneror KJRI. Komplain katanya. Ayolah, sama-sama kita jaga ketertiban umum, kita jaga nama baik Indonesia. Jepang ini termasuk 10 negara teraman di dunia loh. Tertib, dan sudah aman dari sononya, nggak ada tawuran dan lain-lain. Jadi, mau cari apa lagi sih? Gangster TKI di Jepang bikin warga lokal muak. Aduh, sebuah video yang memperlihatkan WNI di Jepang membuat gaduh dengan membentuk geng TKI tengah menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun X @personalsecret, terlihat sejumlah TKI membuat gaduh dengan membentuk geng TKI. Akun tersebut juga menjelaskan bahwa WNI di Jepang telah membentuk geng TKI sejak lama, sehingga kejadian ini bisa menjadi masalah besar baik cepat maupun lambat. Selain itu, mereka juga dilaporkan membawa pisau dan mengancam orang-orang yang melintas. Akun tersebut juga mengatakan WNI itu sering memblokir orang-orang yang lewat dan mengancamnya. Banyak netizen yang merasa geram dan malu dengan tindakan warga RI tersebut. Tak hanya itu, netizen juga menuntut untuk mendeportasi warga RI yang berada di Jepang. Semoga segera diurus, gengs. Kalian udah lihat berita ini kan? Berita orang Taiwan nggak mau ambil orang Indonesia lagi. Taiwan dan Dan India pasti telah kalian udah menandatangani nonton ini. MOU ketenagakerjaan. Karena sekarang Taiwan lagi mau mengambil tenaga kerja dari India sebanyak 1.000 orang untuk sektor industri ya. Berarti ini lawannya sama mas-mas TKL ya. Jadi buat MA dari India yang mau masuk itu nggak bisa sembarangan ya guys ya. Jadi ada aturannya, ada syaratnya, yaitu mereka harus punya sertifikat bahasa Inggris dan berkelakuan baik ya. Jadi kita nggak tahu ini masih benar atau enggak, tapi udah masuk berita, jadi ya kita cuman bisa lihat aja jadi gimana ke depannya. Terus buat kita sebagai warga Indonesia itu, karena kita nggak bisa masuk lagi, itu tenaga kerja dari Indonesia, nantinya bagusan TKI Indo atau India nih? Walaupun pemerintahnya udah oke ya, mungkin udah mau melakukan uji coba, tapi gimana dengan orang Taiwannya? Apakah mereka setuju? Terus coba tanyain sama majikan kalian, itu apakah mereka juga setuju sama keputusan pemerintah ini? Coba boleh tulis di komen ya guys ya. Cece pengen lihat seberapa antusiasnya orang Indo tentang PMA India yang mau masuk ke Taiwan. Banyak kata-kata yang Iki ingin ucapkan ya kepada para PMI-PMI ya.
Tapi tidak semuanya lah seperti itu ya. Ada yang juga yang niat bener untuk mencari kerja dan mencari nafkah demi keluarganya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan juga seperti itu kayak gitu loh, yang ikinya pelik kayak gitu ya. Dan ini pesan juga buat para PMI dimanapun kalian berada lah ikinya ya. Nggak menyebut Malaysia, nanti netizen akan tersinggung juga kalau ikinya cuma menyebut Malaysia kayaknya. Soalnya ikinya berada di Malaysia kayak gitu. Coba ikinya berada di Australia atau di mana ya, ikinya sebut juga kayak gitu ya, geng ya. Jadi buat para PMI, kalian udah menumpang cari makan ya, jagalah adab kayak gitu. Dimanapun kalian, di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, apalagi Jepang, Korea kayak gitu ya. Kalian jaga adab. Kalian udah bersyukur bisa kerja ke luar negeri kayak gitu ya. Udah bisa apa, mencari uang gede kayak gitu, apalagi ke Jepang lagi ya geng ya, itu sangat bersyukur sekali. Gak semua orang bisa ke Jepang, karena ke Jepang itu modelnya satu, harus sekolah dulu, dua harus modal juga besar dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya harus bisa bahasa Jepang juga ya kayak gitu ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan udah boleh jalan, tapi kalau ke Jepang agak-agak, kalau tak silap ya, ke negara lain juga ya, kalau tak silap 1 tahun atau enggak 2 tahun kayak gitu. Itu sepengetahuan ikinya kayak gitu. Soalnya teman ikinya juga pernah ke Jepang kayak itu akhirnya, tapi ya dia apa namanya tidak bisa ke Jepang lagi, mungkin ada problem apalah, dia kerja ke lain tempat di Indonesia sekarang kayak gitu ya geng ya. Jadi kita sebagai PMI harus berjaga, di mana di bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung. Dan ikinya mau tahu nih tanggapan dari si Kokori ataupun si MRI, apa tanggapannya tentang itu ya. Dia selalu mengolok-olok para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia kayak gitu. Kenapa dia tidak sekarang membuat konten tentang hal itu? Nah, kenapa tidak turun tangan tuh tentang hal itu kayak gitu ya. Biasanya turun tangan tuh, kayak turun tangan lah kayak gitu ya. Dan nasihatilah itu ya. Itu yang membuat malu seperti itu. Nah, itu yang membuat malu Kokori kayak gitu. Bukan seperti kita yang mengkritik pemerintahan. Nah, seperti itulah yang membuat malu negara Indonesia. Kayak gitu loh. Sampai tidak marah seperti itu tingkah lakunya. Tapi seperti kami yang mengkritik pemerintahan, Kokori ini marah kayak gitu loh. Jadi balik lagi ke Korea gengnya, jadi bosan, boring juga gitu ya. Tapi nya juga nggak apa, pasti sampai yang tidak puas hati. Dia sebutnya semua PMI katanya ya, semua PMI yang bekerja ke luar negeri kayak gitu ya gengnya. Oke, jadinya Iki di sini menerangkan buat pekerja Indonesia dimanapun kalian berada, jagalah adab, tunjukkan muka dan sikap orang Indonesia ya. Jangan kalian sudah lama udah bisa gini gitu-gitu, jangan besar kepala. Dimanapun bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung. Hormatilah warga sekitar ataupun warga tempatan dan undang-undang yang berada di negara tersebut. Janganlah bawa undang-undang dari negara kalian ke negara lain kayak gitu ya geng ya. Itu pesan dari Kinya. Bila tersilah kata, silakan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di next video. Bye bye.